Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhat tulab, wahai santri-santri, qabla bidayatid dars, sebelum kita memulai pelajaran, hayya bina, ayo kita nakro basmalah ma'an, membaca basmalah bersama, wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya santri-santri semua, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat lah insya Allah. Berjumpa lagi dengan Pak Zaini, masih dengan keadaan sehat insya Allah. Pak Zaini, kita kali ini akan membahas pelajaran Arab, yaitu khususnya tentang ini ad-darsul rabi', tentang bab keempat atau pelajaran keempat, yaitu yang berjudul Mushollal Madrasah. Mushollal Madrasah ya, atau yang artinya itu musola sekolah. Musola itu musola, madrasah itu sekolah. Tepatnya bisa kalian lihat di halaman 54-55. Tapi sebelum itu Pak Zaini ingatkan kepada kalian, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan tubuh. Kalau keluar rumah pakai masker, maksudnya kalau berpapasan dengan orang, dan hindari kerumunan bila tidak perlu. Oke? Siap. Tapi sebelumnya Pak Zaini mau membahas tentang soal PTS kemarin dulu. Ya, kita bahas dulu soal PTS yang kemarin. Kira-kira kalian dapat nilai berapa coba? Kelas kalian ya bagus-bagus, kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 bagus-bagus nilainya. Ya. Oke, kita bahas yang pertama. Berilah tanda silang X pada jawaban yang tepat. Pilihlah jawaban dari pertanyaan berikut dengan tepat sesuai gambar. Yang pertama itu man huwa. Man huwa, siapa dia? Nah, lihat gambarnya di sini. Kira-kira siapa? Tilmid itu siswa, tilmiza siswi, mudarris guru. Berarti otomatis jawabannya yang A. Dia itu siswa. Siswa laki-laki kalau tilmid ya maksudnya ya. Terus lanjut nomor 2, man huwa. Nah, ini ada gambar seorang yang sedang menyupir. Bahasanya apa coba? Kalau tilmidun ini siswa. Saikun, nah ini saikun itu orang yang menyupir atau supir. Berarti jawabannya B. Kalau mudarrisun itu guru. Kemudian nomor 3, man hiya. Nah, tadi kalau yang atas-atas kan makanya huwa. Karena apa? Yang sedang ditunjuk itu laki-laki, makanya huwa. Itu nomor 1 huwa, nomor 2 juga huwa. Nah, tapi nomor 3 hiya karena apa? Yang sedang ditunjuk itu perempuan, makanya hiya. Huwa itu artinya dia laki-laki, hiya artinya dia perempuan. Man hiya. Ini siapa kira-kira gambarnya? Ada seorang perempuan yang sedang membaca, yang membawa kitab ya di depan papan tulis. Berarti hiya mudarrisatun, ustazah atau guru perempuan. Muadzafatun bukan, muadzafatun itu artinya pegawai perempuan. Mudarrisun guru tadi ya, berarti jawabannya A. Kemudian lanjut nomor 4. Hal huwa bawab. Nah, seperti Pak Zaini jelaskan, yang namanya istifham atau kata tanya hal itu menuntut jawaban na'am atau la sebelumnya ya. Makanya ketika ada yang bertanya hal huwa bawab, ini security. Hal huwa bawab, apakah dia bawab itu kan sama security ya, satpam. Apakah dia satpam? Berarti ketika melihat gambar ini jawabannya iya, dia satpam. Berarti na'am huwa bawab. Jawabannya yang A. Kalau nomor 2, la hiya muwadzafah, bukan, dia muwadzafah itu pegawai perempuan, berarti kurang tepat. La huwa mudarris, nomor yang C itu bukan, dia guru, kurang tepat, berarti yang A. Nomor 4 itu yang A. Kemudian lanjut nomor 5. Bentar. Hal hiya muwadzafah, apakah dia, nah ini ya perbedaannya lagi. Kalau yang
satpamnya laki-laki pakainya huwa. Kalau ini kan gambarnya perempuan, maka pakainya hiya. Hal hiya muwazzafah? Apakah dia muwazzafah itu pegawai perempuan? Apakah dia pegawai perempuan? Ini bukan ya, ini kan gambarnya khotim ya, pembantu. Berarti otomatis jawabannya la. La itu artinya bukan atau tidak. Ya, kalau konteks di sini berarti bukan. La hiya khadimah. Bukan. Dia itu khadimah. Berarti jawabannya yang B. La huwa mudarisah juga bukan. Kan ini gambarnya khadimah. Kemudian nomor 6, pilihlah arti yang sesuai dengan teks di bawah. Nomor 6, Ro'isul fasli. Ro'isul fasli. Ro'isul fasli, Ro'is itu artinya pemimpin, fasl itu kelas. Berarti pemimpin kelas ya, kita mudahnya itu kita menyebutnya itu ketua kelas. Jawabannya ya. Nomor 7, komisun. Komisun artinya apa? Meja. Komis itu kemeja. Kemudian nomor 8, tannuratun. Tannuratun itu artinya apa? Coba. Tannuratun itu artinya ini ya, rok. Tannuratun itu rok. Terus ada kolan suatun. Kolan suatun yang biasa kita pakai, yang hitam-hitam itu artinya kopiah ya. Kopiah. Kemudian nomor 10, jaurabun. Jaurabun itu artinya kaos kaki. Nah, ini kemarin kita sudah bahas di bab berapa ini? Bab 2 apa ya? Lanjut. Lengkapilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan gambar. Oke. Hal haza mahaza apa ini? Ini itu ada gambar kerudung, berarti khimarun. Mahaza haza khimarun. Tulisannya gini. Wah, susah saya. Pokoknya ini tulisannya khimar. Khimar itu kerudung, bisa dilihat nanti di bawah lagi, khimar. Terus nomor 12, mahazihi. Mahazihi. Apakah mahazihi apa ini? Ini topi berarti qubba'atun atau qubba'ah. Qubba'atun. Nah, kalau ada tamar butohnya kan qubba'atun itu belakangnya ada tamar butoh yang kayak gini ya. Titik 2. Itu makanya hazihi. Nah, beda sama khimar. Khimar itu kan tidak ada tamar butohnya. Berarti lafadznya itu muzakkar. Kalau makanya haza, perbedaan haza itu dipakai muzakkar, kalau hazi itu mu'anas. Cirinya apa? Kalau mu'anas itu ada tamar butohnya. Kemudian nomor 13, hal haza hidaun? Apakah ini sepatu? Nomor 13 bener ya, sepatu ya. Berarti jawabannya na'am. Ya, haza hidaun. Ini ditulis lagi kalau bener. Na'am haza hidaun. Ya, ini sepatu. Kemudian nomor 14, hal hazihi jallabiyatun. Hal hazihi jallabiyatun. Apakah ini jallabiyah itu artinya apa ya? Ya Allah. Jallabiyah. Sebentar. Jallabiyatun. Pokoknya ini bukan jallabiyah ya. Hal hazihi jallabiyah. Hal, lanjut nomor 14 itu hal hadhihi jallabiyatun. Apakah ini jallabiyah itu baju kurung panjang? Berarti bukan ya, karena ini apa? Ini itu kaos ya. Berarti la hadhihi fanilatun. Kaos kan fanilatun ya. Fanilatun. Kemudian yang nomor 15 itu tinggal menulis saja. Tulislah kembali kalimat berikut. Beserta ini artinya juga ditulis ya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'am. Tidak ada kenikmatan, keenakan kecuali setelah susah payah ya. Makanya itu kita berjuang dulu baru akan mendapatkan kesuksesan. Seperti itu.
Kemudian kita akan memasuki bab yang baru ini. Mushallal madrasah, musola sekolah. Ya, bisa dilihat di halaman 55. Nah, seperti biasa, dalam setiap bab pasti ada yang namanya qiraatun mufradah, terus ada at-tamrinat, ada at-tamrinat itu latihan al-khiwar, ada at-tamrinat lagi, ada al-qiraah sama at-tamrinat lagi. Oke, kita akan membahas tentang amrul mufradatnya dulu, kosakata. Nih. Yang pertama ada musola. Musola ya itu sudah menjadi serapan bahasa Indonesia ya. Musola ya musola. Kalau aslinya musola itu tempat sholat. Ya kalau di Indonesia itu ya kita tahu seperti itu musola. Kayaknya kalau di Arab itu nggak ada musola, adanya masjid. Itu istilah musola itu kalau tidak salah hanya ada di Indonesia. Ini sudah menjadi serapan ya, sudah menjadi serapan. Makanya banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Contohnya ini lagi, azanun. Nih, azanun itu artinya adzan. Kemudian muazzinun itu artinya orang yang azan. Itu yang mengumandangkan azan maksudnya. Ini juga, ini serapan juga ini. Imam ya artinya imam yang mengimami sholat, itu kan bahasa Arab juga. Kemudian ada makmum juga ini, ternyata banyak kan. Nah ini azanun, makmumun, imamun, musola itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Lihat, ditulis, yang belum paham artinya itu ditulis biar nggak lupa. Kalau tahu lupa kita mudah mencarinya. Lanjut. Hayya nadhhab ila musalla. Hayya ayo, nadhhabu kita pergi, ila musalla menuju musalla. Hayya nadhhab ila musalla. Ayo kita pergi menuju musalla. Ya pergi atau berangkat bolehlah. Kemudian wudu'un. Nah, wudu'un ya wudu. Itu juga sudah diserap ke bahasa Indonesia wudu. Hayya natawaddau. Hayya itu ayo. Hayya 'ala shalah. Ayo melakukan salat. Hayya 'alal falah. Ayo melakukan kebaikan. Hayya natawaddau. Hayya ayo, natawaddau kita wudu. Maksudnya ayo kita wudu, ya melakukan wudu maksudnya. Kemudian hayya nusolli jamaah. Ayo nusolli kita sholat jamaatan secara berjamaah. Ya maksudnya hayya nusolli jamaah. Ayo kita sholat berjamaah. Ya. Tuh. Kemudian kita itu mufradatnya insya Allah mudah. Soalnya artinya itu ya sama dalam bahasa Indonesia, ya azan ya azan. Sholat ya sholat, wudu ya wudu, ya. Kita langsung saja menuju al-hiwar, percakapan. Istami qiraatal ustadz summa a'id, dengarkanlah bacaan guru, kemudian ikuti. Berarti kalian mendengar dan ikuti ya. Aina Ahmad huwa fil musalla. Aina Ahmad huwa fil musalla. Aina itu termasuk istifham, kata tanya, artinya itu di mana. Ini untuk menanyakan tempat berarti ya. Aina Ahmad, di mana Ahmad? Di mana Ahmad? Terus huwa artinya dia. Fil musalla, fi itu di dalam. Huwa fil musalla, dia di dalam musalla. Lanjut nama percakapan selanjutnya. Ismail azan atau Isma al azan. Isma itu artinya dengarkanlah, al azan di azan. Ini perintah ke temannya. Isma al azan atau Ismail azan, dengarkanlah azan. Kemudian temannya menjawab, hadza sautu Ahmad. Hadza itu ini. Sautun itu suara. Hadza sautu Ahmad. Berarti ini suara Ahmad. Nah, ternyata yang sedang azan itu Ahmad ya. Kemudian ini Ungzur zalika Ahmad. Ungzur lihatlah.
suruh melihat. Ungzur, lihatlah, zalika Ahmad, itu Ahmad. Ungzur zalika Ahmad, lihatlah itu Ahmad. Dijawab, na'am huwa muazzinun. Na'am huwa muazzimun. Ya, dia sedang orang yang azan. Orang yang azan. Dia yang melakukan azan. Na'am huwa muazzimun. Ya, dia orang yang azan. Ungzur zalika Ahmad, maknanya. Ungzur zalika Ahmad, lihatlah itu Ahmad. Dijawab, na'am huwa muazzimun. Ya, dia orang yang azan. Maksudnya seperti itu. Kemudian lanjut, hayya nazhab ilal musalla. Hayya itu, wah tadi Azani salah mencontohkan. Kalau hayya ala sholah itu pakainya ha bukan ha ya. Hayya ala sholah, tapi artinya juga sama aja sih. Hayya yo ayo, hayya yo ayo. Tapi ini pakainya ha. Kalau yang di azan hayya ala sholah itu pakainya ha ya, bukan ha. Sorry tadi salah. Oke lanjut. Hayya, kalau ini ha. Hayya nadhabu ilal musalla. Hayya ayo. Nadhabu kita pergi. Ilal musalla menuju musalla. Tadi ada di depan mufradatnya. Hayya nadhabu ilal musalla. Ayo kita pergi ke musalla. Kemudian dijawab thayyib. Thayyib baik, ya maksudnya baiklah gitulah. Oke. Nah, oke juga bisa diartikan thayyib. Hayya bina nadhhab ma'an. Ayo kita pergi, ma'an itu bersama. Ayo kita pergi bersama. Hayya nadhhab ilal musalla. Ayo kita berangkat atau pergi menuju musalla. Thayyib oke. Hayya bina nadhhab ma'an. Ayo kita pergi bersama. Dan ini satu lagi. Hayya natawadda summa nusolli. Hayya natawadda itu tadi sudah. Ayo kita wudu, summa itu artinya kemudian, nusolli kita sholat. Hayya natawadda summa nusolli. Ayo kita wudu kemudian sholat. Naam. Ya, hayya nusolli jamaah. Ayo kita sholat jamaatan, itu secara berjamaah. Ayo kita sholat berjamaah. Seperti itu mudahnya. Seperti itu ya. Kalian tak kasih tugas ya. Apa-apa buat pepeling saja tugasnya. Kita kan 2 minggu sekali. Kalau nggak dikasih tugas nanti eman, tidak pada lupa materi. Yang pertama itu tugasnya ini melengkapi. Nah ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dilengkapi sesuai gambar yang di sini, yang di halaman selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ini. Kalian baca ini satu-satu saja. Maksudnya satu saja berarti sini. Seret. Misalnya milih ini. Aina Ahmad, sama percakapan ya. Ya sama boleh sama bunda, ayah atau siapa sajalah. Aina Ahmad, misalnya ayahnya dulu. Aina Ahmad. Kamu menjawab huwa fil musholla, ataupun kamu dulu. Aina Ahmad. Terus ya bundanya atau ayahnya menjawab huwa fil musholla. Seperti itu ya. Milihnya satu-satu saja. Ya kalau sudah milih ini ya sudah, boleh ini juga boleh. Yang penting satu baris itu kan nomornya 1212. Hanya satu saja, tidak usah semua. Oke ya. Mungkin itu yang dapat Pak Zaini sampaikan. Alhamdulillah kita sekarang berada di dalam bulan Maulud ya, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau bulan Rabiul Awal. Nah, memperbanyak sholawat itu baik. Yo sebenarnya enggak di bulan Rabiul Awal toh, tapi lebih ditekankan di bulan Rabiul Awal. Karena apa? Kelahiran Nabi kita baginda agung Muhammad SAW. Oke? Kurang lebihnya dari Pak Zaini mohon maaf. Nahtatim dirasatana bilhamdallah. Kita akhiri pelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.